Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijahul Ghaib. Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum ya Syahiduna Mursyiduna Syekh Masyahibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alaina bi futuhil arifin bika bil hikmah wa fa'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jadil hasaini abil babuli wal qasimi rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wahdi bi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita yang masih hidup dan juga buat saudara kita yang sudah kembali ke alam barzah. Semoga dalam bentuk apapun mereka senantiasa mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'an tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, ulama yang awal, para imam mujtahid, para sholihin, dan seluruhnya yang berkhidmat, yang membawakan estafet ilmunya Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Semoga semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan sedikit lanjutkan dari kajian kita beberapa waktu yang lalu, bahwa pada dasarnya Allah banyak kisahkan di dalam Al-Quran tentang kebutaan pada manusia. Nanti kita akan coba bahas, ya, bukan buta yang ada di kepala, tapi buta yang ada di dalam hati. Apa penyebab kebutaan itu? Salah satu penyebabnya, kalau kita lihat berbagai ayat di dalam Al-Quran, karena dia belum memiliki seorang ayah ruhani. Kan Abah sering jelaskan, kita datang ke alam dunia ini dijemput dengan ayah jismani, dan kita dengan konsep innalillahi yang disebut dengan prosesnya tanajul, maka kita harus tarki kembali kepada Allah dengan wa inna ilaihi roji'un. Itu adalah hanya bisa dilakukan dengan ayah ruhani. Itulah yang menjadikan salah satu sebab kebutaan, karena
Bahkan Allah menyebutkannya adalah sebagai pendusta agama. Karena dia telah membiarkan jiwanya yatim, ruhnya yang Allah tiupkan, nafakhtu fihi mir ruhi, tidak dilahirkan kembali. Kalau dalam kitab Syirul Asrar disebut dengan tiflul ma'ani atau bayi maknawi. Adalah hakikat Allah, adalah nur insan yang seharusnya dilahirkan. Tetapi manusia di alam dunia ini berjalan dengan kebutaan, ya. Dan itulah Allah ingatkan kepada orang-orang itu dengan panggilan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai insan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah membuat engkau kemaksiatan atau membuat penderitaan di alam dunia ini. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dan sesungguhnya kalian itu adalah diciptakan. Allah yang menciptakan fi ayyi syuratin ma syaa rakabak, adalah dalam syurah, dalam wujud yang sesuai dengan kehendak Allah yang dijelaskan dalam hadis qudsi, wa khalaqal insan kasuratihi, aku menciptakan manusia dalam syurahku. Ini salah satu yang menjadikan manusia di alam dunia ini seperti layangan putus, penuh dengan ketakutan-ketakutan, hidup takut, mati pun takut, berusaha takut, semua serba takut karena tidak memahami, ya. Maka kemarin Abah sudah bahas pada dasarnya seharusnya manusia itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa manusia itu harusnya dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Tetapi dalam faktanya manusia ini hanya matinya 2 kali, tetapi hidupnya hanya sekali. Dalam ayat Al-Quran yang Abah tempoh hari sudah bahas, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah. Inilah penyebab kebutaan tadi, sehingga banyak manusia ingkar. Padahal maksiat pada Allah itu nggak usah kita mencari Tuhan lain. Dengan takut saja besok kita nggak makan, itu sebuah ingkar yang luar biasa. Takut saja kita besok dengan hidup untuk besok. Padahal hidup kita ini adalah hanya hari ini. Yang lalu sudah lewat, besok belum tentu kita lewati. Padahal Allah sudah janjikan begitu banyak dalam Al-Quran. Maka maksiat itu hanya gara-gara takut nggak bisa bayar SPP anak, itu sudah penghinaan sebetulnya pada Allah. Takut usaha bangkrut, itu adalah merendahkan janji Allah. Nah inilah penyebabnya, disebabkan karena kebutaan. Sehingga kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, sesungguhnya kamu itu adalah dalam keadaan mati. Awalnya kamu tuh mati, wahai manusia. Hidupmu adalah karena aku hidupkan. Adamu karena aku adakan. Maka aku Tuhanmu yang menjamin dirimu. Itulah kenapa nanti orang yang sudah sampai kenal kepada Allah, yang disebutkan aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ada takut lagi kepada apapun. Dia merasa gagah, dia merasa cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia merasa cukup, Tuhan yang sudah menjaminnya.
Oleh karena itulah maka kita harus terus hidupkan, ya. Dalam ayat ini menjelaskan tentang kematiannya adalah 2 kali dan kehidupan yang harusnya 2 kali adalah wa kuntum amwatan fa ahyakum, setelah kamu mati. Mati yang pertama Abah sudah jelaskan adalah 4 bulan dari nutfah Bapak. Karena Bapak ini, jasad Bapak ini dari 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun, yang menjadi saripati makanan yang dimakan oleh Bapak. Kemudian summa khalaqnal insana min nutfah, dari nutfah Bapak itulah Bapak-bapak yang dohir di alam dunia ini sekarang. Jadi, nah setelah didohirkan dari nutfah menjadi nuktoh, nuktoh menjadi alaqoh, alaqoh menjadi mudgoh, dan itulah menjadi daging tubuh Bapak ini. Itu dalam keadaan mati. Kata Allah adalah wa kuntum amwatan. Kemudian Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Setelah selesai kejadian cangkangnya, casing Bapak tadi, dari 4 unsur narun, hawaun, maun, turabun, yang tadinya melalui nutfah, yang kata Allah amwatan, dalam keadaan mati. Kemudian kata Allah fa'ahyakum, aku hidupkan dengan aku tiupkan nafakhtu fihi mir ruhi. Tadi semua. Kemudian hidup yang pertama setelah dihidupkan itu adalah pada saat 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, pada saat ruh ditiupkan. Berarti adalah mati pertama adalah 4 bulan. Hidup pertama adalah 5 bulan. 9 bulan. Bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Dan selama 5 bulan itu, karena hakikat Allah itu adalah hidup hayat kita, maka Allah ajarkan kita dengan zikir. Hari pertama ruh kita sudah berzikir Allah, Allah. Hari ke-7 setelah ditiupkan, ruh berzikirnya adalah hak. Hari ke-40 hari ruh kita sudah berzikir adalah subhanallah. Hari ke-3 bulan ruh itu berzikir adalah alhamdulillah. Pada ke-7 bulan dia berzikir Allahu Akbar. Kemudian 9 bulan dia berzikir la ilaha illallah. Kemudian terlahirlah Bapak sebagai bayi, masih berzikir. Yang tertinggi adalah huwa, huwa, atau Bapak sering dengar dengan tangisan bayi adalah oang, oang. Setelah itu Bapak kembali mati. Sebenarnya itulah banyak manusia berjalan di alam dunia ini, Allah menganggapnya adalah mati. Mereka makan, mereka minum, mereka pergi ke kebun, mereka pergi ke kantor, mereka bahkan ngaji, bahkan mereka ceramah. Tapi ceramah dari orang mati. Adalah orang mati mengajarkan orang mati. Dan inilah yang mengkhawatirkan. Kalau seandainya ketidakbenaran diulang beratus-ratus tahun, maka ketidakbenaran itu menjadi sebuah kebenaran. Dan inilah yang terjadi hari ini. Ya. Kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang mati menjadikan manusia-manusia adalah tidak menyadari kematiannya. Maka banyak Allah ingatkan tentang ayat-ayat itu. Mungkin kita tidak akan bisa bahas keseluruhannya. Nah inilah bapak-bapak penyebab kenapa kita ini adalah membutuhkan ayah ruhani. Karena Allah sendiri ingatkan di dalam Al-Quran tentang tugas seorang anbiya, tugas seorang rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah tetap tiga hal. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang
surat Ali Imran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil tadi ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayri adalah fanfuhu fihi fayakunu tayra. Jadi kisahkan di sini adalah membuat perumpamaan. Ini dikisahkan kepada Bani Israel, berarti firman ini kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu adalah dikisahkan di sini mengambil adalah qad ji'tukum, ya, adalah untuk membuktikan kerasulannya. Qad ji'tukum bi ayatin, datang kepada kamu dengan membawa satu tanda, mir rabbikum, dari Tuhan kamu, anni, bahwa aku akhluqu, dapat menciptakan atau dapat membentuk lakum minat tini kahayati tayri, bagi kamu dari tanah seperti bentuk burung. Jadi Nabi Musa dikisahkan membentuk tanah, dibentuklah seperti burung, kemudian ditiupkan oleh Nabi Musa adalah katakan fayakunu tayra, sehingga ia pun menjadi seekor burung biidznillah, kalawan izin Allah. Nah, ayat ini ingin menjelaskan tentang menghidupkan orang mati sesungguhnya. Karena tadi penyebabnya manusia gelisah di alam dunia ini karena manusia mati secara hakiki. Walaupun adalah secara majazi dia hidup, tapi secara hakiki dia adalah mati. Berbeda dengan para aulia. Secara majazi dia telah meninggal, tapi secara hakiki dia adalah masih hidup sampai sekarang. Tadi semua, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa ubri'ul akmaha, ya, dan aku akan menyembuhkan orang buta. Nah, ini adalah tentang menyembuhkan orang buta, karena pada dasarnya manusia di alam dunia ini adalah penuh dengan kebutaan secara maknawi. Nanti kita akan bahas beberapa ayat. Jadi selama tidak bertemu dengan ayah ruhani adalah guru ruhani yang bisa menyembuhkan 3 penyakit yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Imran ini adalah dikatakan yang pertama adalah wa ubri'ul akmaha, adalah dan aku akan menyembuhkan orang buta. Nah, ini adalah perumpamaan, karena Allah dalam Al-Quran banyak membuat perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Aku telah membuat perumpamaan kepada manusia dan tidak akan ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang telah aku berikan faham, berikan ilmu kepadanya. Nah, makanya yang kedua adalah ciri ayah ruhani itu adalah dikatakan wal abroso, dan orang yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Nah, inilah yang kalau kita kaji dalam kitab Syirul Asrar, kebanyakan manusia penyakit kulit. Belajar wudhu hanya kulitnya. Tangan dicuci, nyuri jalan terus. Itu tandanya wudhunya itu hanya kulit. Kumur jalan terus, berdusta terus. Itu cirinya wudhunya kulit. Telinga dicuci, dengerin yang gibah, jalan terus. Dari semua, ya. Kemudian jidatnya dicuci, tapi dia punya ilmu, merasa ilmu dewe. Dari semua. Kakinya dicuci, tapi dia melangkah ke tempat yang seenaknya dia. Inilah gambaran sesungguhnya bahwa manusia itu hanya tahu ilmu kulit, ya. Maka tidak pernah menemukan dagingnya. Kalau ngomongkan kelapa, dia hanya ngomongkan sabut melulu. Kalau ngomongkan duren, dia cangkang duren diomongkan.
Ya. Padahal pada dasarnya manusia itu selalu akan mencari isi. Dia cari gabah, dibuang kulit gabah, yang diambil beras. Beli duren, yang dibuang cangkang duren, yang dimakan buah duren. Dari semua. Pada saat BH tadi, bukan makan BH, tapi isi BH. Tadi semua. Ya. Tapi kenapa di dalam ilmu manusia itu hanya pada satu lapis saja? Dan bahkan mengenal Allah pun hanya nama Allah. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada manusia yang menyembah Allah itu pada asma, pada nama Tuhan. Padahal nama Tuhan itu bukan tuh. Siapa manusia yang menyembah nama Allah itu kafir itu. Karena nama Allah itu bukan Allah. Maka itulah orang Allah ingatkan tentang ayat yang lain. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, banyak orang melakukan amal ibadah, tapi amal ibadahnya sia-sia karena yang dia sembah hanya nama, tapi nggak kenal kepada yang punya nama. Ya. Ya, ini yang harus dipahami dari semua. Ya. Bahkan baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang beribadah hanya kepada nama dan nggak kenal kepada yang punya nama, berarti dia itu adalah masih tertutup atau kafir tadi semua. Ya. Maka itulah kita membutuhkan ayah ruhani yang terus membimbing dia. Maka disitulah dikatakan nanti bagaimana baginda Nabi Muhammad adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu ditalkin oleh malak Jibril tadi semua. Karena sekelas baginda Nabi Muhammad pun butuh guru pembimbing. Eta yang di dapur jangan berisik, lagi live, tembus ke sini. Ya. Baginda Nabi Muhammad pun adalah sama. Ya. Ditalkin Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran adalah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Allah berfirman adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah baginda Nabi pertama ditalkin oleh malak Jibril tentang kalimat la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum ya wa maswakum. Ya. Jadilah talqin yang pertama dilakukan oleh baginda Nabi kepada oleh malak Jibril kepada baginda, kemudian itulah yang ditalkinkan oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Yang pertama adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Karena tadi sekelas baginda Nabi saja membutuhkan ayah ruhani. Maka kisah Isra Mi'raj itu menjelaskan tentang perjalanan kembali kepada Allah. Ada yang berjalan, ada yang menjalankan, ada guru pembimbing, ada kendaraan. Inilah kendaraan yang disebut buraq dari kata barkun. Pada saat kalimat ini ditanamkan kepada Bapak oleh guru pembimbing, yang disebutkan adalah guru rohani itu, maka kalimat la ilaha illallah tadi, barkun tadi, yang barkun adalah kilat. Kenapa digambarkan sebagai kilat?
karena menggambarkan kecepatan yang luar biasa. Tapi begitu sudah ditanamkan oleh ayah ruhani, maka dia menjadi buraqun, adalah tunggangan yang digunakan untuk berjalan menuju, itulah kendaraan yang ditanamkan oleh malak Jibril kepada baginda Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi semua. Ya, itulah jadi kendaraan. Maka tadi Bapak bisa dipimpin Pak Agus berzikir la ilaha illallah. Pada dasarnya tanpa disadari oleh Bapak, ruh Bapak sedang berjalan, sedang terbang menaiki adalah buraqun tadi semua. Ya, itulah makanya yang sampai Allah berfirman dalam ayat lain, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Baginda Nabi ditalkin oleh malak Jibril. Pada dasarnya malak Jibril itu seolah-olah wakil talkin yang menjadikan perantara antara Allah dan Rasulullah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Dan selanjutnya baginda Nabi, Allah berfirman, siapa yang mengambil baiat kepadamu Muhammad, sama dengan mengambil baiat kepadaku. Walaupun kita tidak sejaman dengan baginda Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya pada saat kita punya ayah ruhani yang silsilahnya musalsalah tersambung kepada Rasulullah, maka sesungguhnya kita pun berbaiat kepada Allah. Kita menjadi muridullah. Ya. Maka tempo hari Abah sudah bahas. Ada ikhwan, ada akhwat, ada murid, ada murad, ada murabbih. Nah, inilah istilah-istilah yang harus dipahami di antara murid-murid para aulia Allah yang harus dipahami oleh Bapak. Nah, karena guru ini yang dikatakan tadi oleh surat Ali Imran ayat 49 ini adalah tentang 3 kewajiban, 3 hal yang tujuan dakwah daripada al-ulama warasatul anbiya. Karena sama dakwahnya itu. Bahkan maaf, termasuk Nabi Adam alaihi salam sekalipun adalah ditalkin oleh malak Jibril. Adalah fatalaqqa Adam asma' kullah. Maka itulah Nabi Adam bisa memenangkan dengan para malaikat. Inilah hebatnya talqin. Talqin itu menanamkan ilmu laduni. Talqin itu adalah merupakan membukakan rahasia jalan kembali kepada Allah. Maka orang yang sudah mendapatkan talqin dengan hidup hatinya, maka tidak ada rahasia kepadanya. Semua yang dilihatnya akan tersambung kepada Allah. Nah, kalau barangkali Bapak sudah berkali-kali talqin tapi belum mendapatkan ini, maka berarti insya Allah sebenarnya tanamannya sudah tertanam, tinggal masalah penghalangnya. Penghalangnya adalah diri kita sendiri. Maka di firman yang tadi dikatakan bahwa penyebab manusia gelisah di alam dunia, penyebab manusia buta mata hatinya di alam dunia, sehingga akibat kebutaan itu segala amal yang dilakukan oleh manusia itu, bahkan maaf kalau menurut hikam, dianggap maksiat. Ya, karena amal yang dilakukan oleh makhluk mati adalah sia-sia. Bohlam mati berapa ribu tahun pun bergantung, tidak akan memberikan cahaya. Magicom mati 1000 tahun Bapak isi nasi, tidak akan bisa berubah menjadi nasi. Demikian pula sholat. Maka tadi guru yang sebenarnya guru itu yang pertama adalah dikatakan adalah wa ubriul akmaha, dan menyembuhkan orang yang buta. Buta adalah mata hatinya.
Kemudian adalah wal abroso, dan orang berpenyakit kulit. Dalam bab wudu ilmu kulit, dalam sholat bab kulit. Kemudian dalam bab saum hanya kulit. Sehingga Nabi berkata, lihat di dalam kitab Syirul Asrar. Makanya banyak yang saum tapi tidak saum dari semua. Ya. Karena kemarin ada yang nanyakan dalilnya. Saya lihat dulu ya. Bahwa biar jelas dalam kita ngambil dari bab saum aja. Ya. Bahwa banyak orang yang saum tapi tidak saum. Banyak orang sholat tapi tidak sholat. Nah, inilah yang dikhawatirkan tadi semua ya. Baginda Nabi di sini menjelaskan tentang ini tentang, maaf ya, biar ada di sini dijelaskan adalah tentang saum syariat. Nah, di sini adalah ya. Jadi sama di sini sebetulnya hadis ini juga berkaitan dengan sholat ya. Dikatakan oleh baginda Nabi adalah waruba so imin laisa lahu min saumihi illal ju wal atsu ya. Walidzalika qila kam min shaimin muftirun wa kam min muftirun shaimun, tadi semua ya. Dalam hadis yang lain kata baginda Nabi, banyak orang saum kam min shaimin tapi dia adalah muftirun, tadi semua ya. Kam min shaimun muftirun wa kam min muftirun shaimun. Demikian pula dalam bab sholat, Nabi pun bersabda demikian. Banyak yang berpuasa tapi buka, banyak yang berbuka tapi saum. Nah, ini yang harus dipahami tadi ya. Itu kalau seandainya amaliyah yang dilakukan itu adalah dilakukan oleh orang yang hatinya mati. Maka Tuhan Abdul Qadir menjelaskan dalam Syirul Asrar ini, sebagaimana Nabi Adam ditalkin, sebagaimana Nabi Muhammad ditalkin. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun berkata, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuki ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan terdekat kepada Allah. Wa ashaliha, tapi ingin jalan yang paling gampang. Wa afdaliha, tapi yang ingin paling afdol. Tapi kata baginda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi itulah, tidak ada yang paling utama untukku, untuk Nabi sebelumku dan untukku adalah berzikir la ilaha illallah. Itulah, maka itulah baginda Nabi ditalkinkan oleh malak Jibril adalah dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, tadi semua ya. Nah itu ya, jadi banyak nanti dampaknya. Maka dikatakan dalam Syirul Asrar, la tahsul illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. La tahsul, ya, tidak akan sampai. Bahkan kalau pengarsa uwa kemarin tadi cuma mungkin agak kelipatan sehingga mengatakan karena alam lahut itu triliunan tahun. Tadi semua. Sebetulnya Allah itu tidak ada dalam ruang dan waktu. Tadi semua. Jadi tidak bisa kepada Allah diukur dengan waktu dan diukur dengan jarak. Ya. Tapi menunjukkan memang tidak mudah. Memindahkan dari sodrun ke kolbun, kolbun ke fuadun, fuadun ke sagofun, dari sagofun ke lub, lub ke sir. Itu adalah membutuhkan sir kepada la ilaha illallah tadi semua ya. Maka itulah banyak manusia di alam dunia ini, ya Bapak menyaksikan barangkali merasakan sendiri. Banyak manusia di alam dunia ini gelisah. Sebetulnya penyebabnya kata Abah tadi, jangankan bermaksiat yang hebat pada Allah, ragu
tentang kita besok makan atau tidak, itu sebetulnya sudah penghinaan kepada Allah, karena Allah sudah banyak janji di dalam Al-Quran. Tapi penyebabnya adalah semuanya kendalanya pikiran bapak-bapak. Karena prasangka kita, inilah yang harus hati-hati dengan pikiran kita. Kita ini bukan pikiran. Kita juga bukan perasaan. Kalau bapak berpikir, apalagi diawali dengan kata, bagaimana saya menyekolahkan anak? Bagaimana saya bisa hidup tanpa mata pencaharian dan lain sebagainya. Itulah kenapa nanti bagi orang yang sudah ma'rifat itu tidak ada kata kenapa dan bagaimana. Nah, inilah yang harus Bapak latih sebetulnya. Bapak sudah ada di panggung. Tinggal masalahnya adalah membuang pikiran. Ini apa bisa jauh-jauh nih, Kang Agus Ramdhani, gitu kan tadi. Kalau apa itu selalu lihat negatifnya, gitu kan tadi. Mobil, melihat apa, melihat HP, jadi jauh, nggak usah. Itulah yang pikiran-pikiran kita yang akhirnya menjadi kenyataan. Ingat, the miracle of thinking. Kehebatan berpikir itu adalah akan menipu kepada kita. Kita sangka begitu akan begitu. Maka kenapa orang barat selalu what you think, what you get. Apa yang kau pikirkan akan apa yang kau dapatkan. Makanya kenapa dalam agama kita disuruh husnudon apa suudon? Coba mulai sekarang belajar husnudon dalam segala perkara. Apapun yang sudah ada di tangan kita, itulah yang terbaik. Nggak usah dicela. Ini kurang ini kurang ini. Harusnya begitu. Enggak. Abah bisa melihat setiap orang, ya, itu dengan hanya cukup perkataannya saja sudah melihat. Disitulah persoalannya. Coba nikmati, syukuri apa yang sedang kita jalani ini tanpa harus berpikir besok. Belajar. Karena pada saat kita berpikir besok itu, apalagi berpikir kalau saya begini, kalau tidak begini, kalau begitu, waduh. Itulah Allah ingatkan tadi. Fal yanzuril insanu, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tadi, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, kata Allah. Fi ayyi surati ma sya'araka. Itu Allah ingin menjelaskan, hidupmu itu hidupku, gerakmu itu gerakku, kehendakmu itu kehendakku. Kau berpikir begitu, ya aku antar. Ngerti nggak? Sebetulnya manusia itu bermasalah dengan pikirannya sendiri. Pikirannya lawannya itu. Makanya kenapa para ulama mengajarkan ujlah, khalwat. Lepaskan pikiran kita itu. Kalau orang sana bilangnya healing, tadi semua. Bergembiralah, tadi semua. Jangan memikirkan, karena apa yang Bapak pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kemarin Abah ada tamu, Abah sampaikan padanya. Kalau nggak percaya, tulis 3 perkara yang kamu anggap buruk, dan tulis 3 perkara yang kamu anggap baik. Lihat, setahun, saksikan. The miracle of thinking. Karena kebanyakan manusia itu berpikirnya negatif. Untuk urusan akhiratnya berpikir negatif. Untuk padahal usahanya dijalanin. Tapi belum apa-apa bikinnya negatif. Coba. Yang Abah sering ajarkan, alhamdulillah hari ini lebih sehat. Alhamdulillah hari ini lebih baik. Mulailah doakan orang, ya Allah, siapapun dia yang usaha dimanapun, diberikan kemudahan, kebahagiaan. Ya Allah, yang sedang maksiat itu adalah semoga menjadikan sebab maksiat itulah mereka mendapatkan hidayahmu. Terus kita ucapkan yang baik-baik, yang baik, yang baik tentang anaknya. Nah tadi, termasuk cucu kita sakit, anak kita sakit.
Semuanya adalah terutama dari orang tuanya. Aduh, jangan main begitu, nanti sakit. Oh, jadi. Kemarin juga tetangga main begitu, sakit. Jadi. Inilah orang yang belum paham antara mana pikiran, mana perasaan, mana roh. Tadi semua. Ya. Ini harus dilatih. Tadi semua. Ya. Makanya kita membutuhkan ayah ruhani, karena ayah ruhani itu satu menyembuhkan penyakit buta, tapi bukan buta mata, tapi buta hati. Yang kedua adalah menyembuhkan penyakit kulit. Pikiran itulah penyakit kulit. Tidak selalu yang kita lihat kulit itu buruk, isinya buruk. Terkadang duren bagus luarnya, mulus. Saya belum lama dikasih Kang Imron duren. Yang pertama bagus, yang kedua lebih mulus kulitnya. Begitu dibuka, kulit kabeh. Kang Imron. Tadi, yang kemarin terakhir tuh, kulitnya biasa-biasa saja. Dibuka, saking nggak kemakan, banyaknya dagingnya sampai dibubur. Itulah. Terkadang kulit itu hanya akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah ya yang mungkin harus kita belajar latihan. Itu sebetulnya adalah dengan sholat mi'raj, dengan kita sering menutup tadi semua, sehingga kita nanti udah mulai jangan biarkan liar pikiran kita. Nanti saya begini. Tadi itu yang membuat manusia capek sebetulnya. Nah itulah ya. Kemudian tentang pada saat baginda Nabi ditalkin ya dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, itulah dalam ayat yang lain pun Allah berfirman tentang ini, kalau menurut saya juga tentang kaitannya dengan baiat. Laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarati amana fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Dijelaskan sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin. Nah ini orang yang mendapatkan ridho Allah itu, orang yang mau ditalkin itu menunjukkan orang yang ridho kepada Allah. Dia sudah siap al-mutu qoblaan tamutu tadi semua. Bahkan dia sudah membuat proyek inna lillahi, pada saat hidup pun dia sudah membuat kontrak wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman tadi semua, sungguh Allah telah benar-benar meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia. Janji setia itu adalah baik. Jadi talqin itu daftar menjadi murid. Maka seharusnya yang mentalkin itu gurunya. Tadi, aku berjanji setia kepadamu. Itulah innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kau setia, janji setia kepada guru rohanimu adalah janji setia kepada Allah, sama dengan janji setia kepada Rasulullah tadi semua ya. Inilah Allah meridhoi orang-orang yang ketika mereka berjanji setia kepadamu ya Muhammad di bawah pohon. Nah ini juga harus ditamsil. Maksudnya pohon yang syajaratul yakin itu adalah kalimat la ilaha illallah yang dijelaskan dalam kitab Sirul Asrar. Akarnya adalah menancap ke dalam dan sementara batangnya menjulang ke langit, ke bawah dengan itulah antara guru ruhani dan itulah hubungan dia dengan Allah tadi semua ya. Nah kalau tidak demikian maka banyak ayat menjelaskan bahwa manusia itu adalah dalam keadaan dijelaskan karena kebutaan. Ayat yang Abah sering bahas Al-A'raf ayat 179, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah di sini Allah ya menggunakan litahqiq, kemudian juga seolah-olah menjelaskan mafhum
dan mantuknya itu menjelaskan banyaknya manusia dan jin masuk neraka jahanam. Ingat, kalau Allah bilang kasir, itu banyak. Bahkan satu kaul mengatakan kalau kaidah bahasa Al-Quran itu 90% lebih. Ya. Tadi karena nanti ada golongan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin, ada sullatun minal awwalin wa qalilun minal. Nah, yang sabiqun ulaikal muqarrabun itu adalah sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ini kita bicara ideal. Idealnya kita bicara itu adalah kembali kepada Allah, itu adalah dighairi hisab. Inilah contoh adalah candi. Jadi makanya Allah sampaikan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dari kalangan jin dan manusia. Kenapa jin disebut dahulu? Karena memang jin diciptakan lebih awal dari manusia. Wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Kalau jin diciptakan lebih awal dari manusia, dari api yang panas tadi semua ya. Kemudian lahum qulubun la yafqahuna biha. Tetapi hatinya. Nah inilah yang menjadikan kebutaan kepada manusia itu adalah tertutupnya qalbunya. Karena yang ditiupkan Allah nafahtu fihi min ruhi itu adalah di sini letaknya. Ya. Makanya kenapa ada sholatul daim tadi. Sholatul daim adalah apa namanya? Adalah sholat yang di tengah-tengah, atau ada lagi mengatakan sholatul wusta, adalah sholat yang senantiasa, yang apa namanya, mu'abbadat atau ghair mu'aqqatat atau mu'abbadat atau mu'abbadun, adalah sholat yang terus sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Dan wudhunya juga sama, wudhu sebelum wudhu. Itulah maka dikatakan dahulu para aulia Allah itu tidak batal wudhu. Bukan tidak batal wudhu karena kentut. Tapi yang dimaksud adalah tangannya sudah terjaga, matanya sudah terjaga, hidungnya, nafasnya sudah terjaga, telinganya sudah terjaga, kakinya sudah terjaga. Itulah wudhu yang sebenarnya. Cangkangnya wudhu, Bapak cuci tangan. Cangkangnya wudhu, Bapak nyuci muka. Cangkangnya wudhu, Bapak kumur-kumur. Tapi isinya daripada wudhu, karena di tangan dan kaki ada kudrat iradat Allah. Di mata ada basar Allah. Di telinga ada sama Allah. Di mulut ada kalam Allah. Di otak ada ilmu Allah. Yang kita ini bahkan tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan sebenarnya. Adalah kecuali apa yang dipilihkan olehnya. Maka itulah kita tidak boleh takut dengan apapun. Apapun yang diberikan olehnya. Kalaupun sakit, baiklah sakit itu. Dan tidak akan merepotkan kita. Ya. Tapi jangan sampai sakit karena pikiran kita. Ya. Karena inilah yang harus Bapak perhatikan. Ya. Kemudian apalagi kata Allah? La yafqahuna, akibatnya apa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata batinnya tidak mampu melihat Allah. Tadi. Akibat tidak mampu melihat Allah. Maka akhirnya dia mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Akhirnya kalaupun dia sholat, fawailul lil musallin. Kenapa dia celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kenapa sahun? Karena sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Selama yang sholat jasadmu itu, kau tidak akan bisa lepas dari kriya tadi semua. Itulah tempo hari Abah bahas, iblis sudah berkata, seluruh ibadah yang digunakan oleh jasad kita, kita pelakunya. Oh, Nabi Adam pun yang melakukannya tetap kalah dengan iblis. Jadi kisah Nabi Adam kalah oleh iblis itu pada saat Nabi Adam adalah yang merasa, yang ada, yang melakukan.
Maka itulah iblis sudah memberikan kunci kepada kita. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ubwiyannahum ajmain. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Nah, berarti yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dihancurkan oleh riya, yang tidak bisa dihancurkan oleh ujub dalam ibadah kita adalah ibadah yang dibuat oleh Allah sendiri. Karena iblis dayanya dari Allah. Maka ibadah yang dibuat oleh orang yang hatinya sudah hidup, berarti sekarang dia sudah berpindah dari cangkang, dari tubuhnya yang bergerak, adalah dia sudah mampu melihat ruhnya lah yang bergerak. Kalau ruhnya yang bergerak, berarti yang membuat amal itu adalah Allah sendiri. Itulah kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan tadi ya. Maka itulah dalam ayat yang lain Allah ingatkan, karena tadi manusia menjadikan walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Maka mereka lebih sesat dari binatang. Itulah kenapa Allah dalam hadis qudsi baginda Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Barang siapa yang keluar masuknya napas adalah tidak digunakan untuk ingat kepada Allah, adalah bangkai. Mislul hayawan, seumpama bangkai binatang, dunal baqarah, tapi bukan bangkai sapi, fahiya kal hinjir, adalah bangkai babi. Inilah kenapa kita dalam wudhu menghirup air. Maka Abah sering ajarkan, pada saat kita sholat, awalilah dengan tarikan nafas. Sebelum kita takbir, tadi semua, maka kosongkan, kembalikan setelah kita berkata, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Matikan dirimu, hilangkan diri dohirmu, tadi semua. Barulah kamu narik nafas. Karena nafas itu ruh. Pada saat keluar dari hidung namanya nafas. Pada saat ditarik ke dalam namanya ruh. Maka biarkan ruhmu yang menjadi imam di dalam sholatmu. Maka dalam sholat itu, pengertian berjamaah itu bukan jumlah orang. Maka Abah saya jelaskan. Sendiri pun kalau sudah sampai jam'u berjamaah. Siapa imamnya? Jiwa atau ruh. Siapa makmumnya? Jasad. Bapak sholat di musola atau di masjid atau mungkin di Ka'bah. Sholatnya 2 juta orang. Ya. Tapi Bapak masih parku. Maka walaupun 2 juta orang, tetap sholat itu adalah munfarid. Karena pada dasarnya sholat itu sendiri imamnya bilang usolli, makmumnya bilang usolli, niat aku sholat. Kata Imam Sudes, niat aku sholat. Tidak pernah nusolli, niat kami sholat. Bapak pun makmum berkata nusolli, itu pernah. Karena sholat itu sendiri. Tapi walaupun Bapak sholat sendiri, maaf ini pemahaman secara ma'rifat. Walaupun Bapak sholat sendiri, tetapi Bapak sudah melepaskan jasad, menyerahkan kepada ruh yang menjadi imam. Walaupun nanti Bapak maaf jatuh di pesawat, tertimbun dengan tanah, mati menjadi debu, tetap ruh Bapak lah yang seharusnya mensolatkan jasad kita. Itulah yang seharusnya. Bagaimana mungkin ruh ini, kan jasad ini yang nanti akan mendapatkan kecelakaan kalau tidak dibimbing oleh ruhnya. Sementara dalam kisah, kalau orang maaf yang belum talqin itu, hayat Allah itu kembali pada Allah. Nggak peduli. Tapi bagi orang yang sudah menyatu, dikawinkan, kayak laki-laki dengan perempuan,
Maka begitu hayat itu keluar, ruh itu keluar, dia tungguin jasadnya. Inilah makanya kenapa bayangkan Allah sampai menyebutkan orang yang sholat yang parku antara jiwa dan jasadnya. Dikatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Hanya siulan dan tepuk tangan. Bahkan Allah sampaikan fadhukul adzaba bima kuntum takfurun. Nah inilah yang harus Bapak pahami ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Ya. Tadi barang siapa yang buta mata batinnya di dunia ini, buta kepada siapa kan tadi? Karena yang tahu Allah, yang tahu Rasulullah bukan cangkang ini. Maka seharusnya yang sholat tadi adalah bukan Bapak, tapi adalah Rasulullah yang mi'raj. Maka pada saat dia duduk, Rasulullah yang berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Baru dijawab oleh ruh. Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Kemudian Nabi karena sayang kepada umat-umatnya, tubuhmu itu sayang kepada seluruh anggota tubuhmu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Baru ramai itu sama malaikat. Asyhadu alla ilaha, itu ucapan yang bilang asyhadu alla ilaha illallah itu ucapan air kepada es batu. Ngerti? Wa asyhadu anna Muhammadur itu ucapan es batu kepada air. Disitulah al-abid wal ma'bud wahid. Tadi semua. Itulah mi'raj. Tadi semua. Itulah wusul. Itulah sampai tadi. Di mana sifat melebur kepada zat. Makanya sholat itu adalah saling menyaksikan sifat dan zat. Maka nanti dalam makom ihsan dibagi dua orang. Orang yang ihsannya antakbudallahu ka'annaka tarah. Dia tidak boleh lagi berdoa. Masa Allah minta sama siapa? Masa Allah meminta sama siapa? Maka itulah kenapa dalam kitab-kitab hikam, dalam kitab-kitab yang canggih, tidak ada lagi adab, bahkan tidak adab berdoa. Karena itu adalah, tetapi fa'ilam takun taroh, fa'innahu yaroh. Itu berarti sifat yang meminta. Sifat masih boleh minta. Kepada siapa? Kepada zat. Lain ente. Arekumah ente lupae minta kan mah hirup. Coba logikanya. Tadi harusnya yang meminta itu Rasulullah yang minta es batu kepada air. Nah, ini yang dia minta es teler. Padahal di dalam es teler itu ada es batu, di dalam es batu itu ada air. Harusnya yang meminta itu adalah es batu sifat kepada zat. Tadi semua saling memuji sifat kepada zat, itulah sholat. Saling menyaksikan sifat dan zat, itulah syahadat. Ya. Nah itulah kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang sudah bisa merasakan sholat yang sebenarnya itulah dikatakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Ya, arti itu. Jadi ya Allah ya Karim ya, ini ya. Jadi jangan sampai, karena maka lihat nanti dalam ayat-ayat yang lain. Ada manusia bertanya nanti pada, ya Allah, kenapa engkau jadikan kami buta? Jadi kehidupan yang akan datang itu dikasih buta oleh Allah. Dia bertanya, ya Allah. Ada semua. Hanya Allah ingatkan dalam ayat yang lain adalah tentang
bahwa dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayat ya tentang kebutaan ya. Karena ayat kebutaan ini banyak ya. Dikatakan juga dalam surat ini juga dikatakan contoh ya, afalam yashiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nah, ini beda lagi nadanya. Aw adanun yasma'una biha. Baru lanjutkan fa innaha la ta'mal absar tadi. Kemudian walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tadi semua ya. Maka tidak pernah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami. Jadi kayak orang lolong. Dia berjalan di muka bumi tapi buta. Nelepi duitin nolong, nelepi akhiratin nolong. Semua buta. Itulah cirinya orang buta itu pada saat berjalan gelisah, takut. Ya. Takut dia tadi semua ya. Maka Allah ingatkan, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, bukan buta mata di kepalamu, tapi buta mata di hatimu. Tadi semua. Itulah nanti Allah dikatakan dalam ayat yang lain tadi adalah dikatakan adalah Faman kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Tadi wa dhallus sabil tadi semua. Kalau dia sudah buta, padahal ada perintah Allah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi. Dia pun kalaupun ibadah dia berbuat syirik tadi semua ya. Tadi. Itulah yang Allah nanti ingatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Hanya orang yang sudah sampai ilmu yakin, bahkan ainul yakin, bahkan hakul yakin, apalagi isbatul. Kalau tidak demikian, maka kata Allah, wal asri, demi waktu yang telah kau berjalan dalam kebutaan, maka sholatnya sholat orang buta, maka mencari rezeki di alam dunia pun mencari rezeki orang buta. Semuanya akhirnya menjadi insan yang penuh dengan mayit-mayit berjalan. Dan itulah katakan oleh Allah, hanya sedikit yang selamat. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Tadi semua ya. Itu kata Allah. Jadi kita ini sempurnakan menurut Allah. Adapun Allah nanti pemurah, itu urusan Allah. Jadi yang kita sampaikan ini apa yang Allah tulis di dalam Al-Quran kepada kita. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi di dalam sunnahnya, dalam hadisnya. Dan apa yang dijelaskan oleh ulama. Itu saja. Adapun nanti dalam pelaksanaan, kan banyak orang begini. Udahlah, nggak usah bahas ilmu tinggi-tinggi, toh nanti urusan Allah. Itu namanya judi. Ya, karena kita diperintahkan untuk menyempurnakan ikhtiar. Tadi semua. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah akan melihat ikhtiarmu. Seberapa hebat ikhtiarmu. Dan faktor ikhtiar ini bisa dibuktikan, kata Abah. Tadi, buktinya orang-orang yang kalian sebut kafir itu, pada saat ikhtiarnya benar menurut proses, terjadi pada mereka sunatullah. Tapi walaupun kalian banyak doa tadi semua, kan bukan doa menurut Abah, karena menurut tadi semua ya, tetapi adalah lebih menempatkan segala perkara itu sesuai dengan sunatullah yang dikehendaki oleh Allah. Siapapun yang bisa menempatkan sunatullah, maupun apapun dia, bangsa apapun dia, sebaik apapun dia, seburuk apapun dia, maka sunatullah itu terjadi. Seperti seorang anak lahir dari seorang gembong penjahat dengan sebuah gembong penjinah perempuan pelacur hamil. Nah, itu kan artinya bahwa kalau ketemu sunatullah akan terjadi. Ya, kalaupun dia penjahat kelas kakap kayak apa namanya Al Pacino atau siapa dulu, tadi semua dengan proses narkoba
tetap aja kalau ketemu demand dan supply, tadi semua antara yang disuplai dan yang diminta akan ketemu juga tadi semua. Ya, ini apa namanya hanya lanjutan dari, berarti kembali lagi kepada ayat yang lain adalah kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ya, setelah dimatikan dengan 4 bulan, dihidupkan 5 nah setelah lahir itu kita mati lagi sebenarnya. Maka disitulah kita membutuhkan ayah ruhani. Harus mendapatkan talqin tadi. La tasulu. Tuan Abdul Qadir yang berkata. Kalau Tuan Abdul Qadir sudah berkata, beliau adalah pelaku. Dan beliau sudah la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Bahkan dalam awal muqaddimah Sirrul Asrar kali intabahu wa syari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard muiddat lil muttaqin. Bergegaslah, carilah guru rohani semua, ya. Karena satu persatu guru rohani itu kembali pada Allah. Maka pada saat sudah tidak ada lagi tinggal guru rohani, berarti dunia ini sudah tinggal neraka. Kehidupan yang dianggap mati dari semua. Dan maka Abah sampai sekarang masih punya keyakinan bahwa neraka inilah orang yang tertinggal di alam dunia ini, yang tidak bisa roji'un. Ya. Tadi semua karena alam dunia ini sekarang didohirkan neraka-neraka dohir dengan tsunami, dengan luifikasi, dengan gunung berapi, dengan longsor, dengan ini, dengan itu, belum lagi perang dan lain sebagainya. Maka alam dunia ini semakin akan mengerikan semakin akhir zaman tadi semua, ya. Jadi itu ya tentang jadi talqin itu adalah bukan karena baru sekarang tadi semua, tetapi bahkan dari Nabi Adam, untuk membedakan Nabi Adam dengan malaikat, bahkan malaikat kalah dengan orang yang sudah talqin tadi. Maka kata Abah tadi, orang yang sudah talqin, benar-benar talqin, sudah menyatu dengan gurunya, malaikat itu tidak berani Israel itu mencabut nyawa, pamit dia ke gurunya. Maaf ya, ini bahasanya agak sedikit ngangkat tadi semua. Itulah Sultan Abdul Qadir berkata, hei Malik, aku berdiri di pintu neraka. Kenapa? Jangan aneh kalau bahasa begitu. Karena malaikat itu makhluk. Kita juga makhluk. Tapi kita lebih mulia dari malaikat. Maka seharusnya malaikat itu adalah pesuruh kita. Malaikat itu adalah seharusnya jajahan kita. Ini malah kembali. Harusnya kita ngejajah malaikat, malah kita jajah iblis. Itulah manusia itu. Memiliki dimensi. Kalau rendah menjadi binatang, kalau dia ke atas menjadi malaikat. Tapi ingat, malaikat pun kata Jalaluddin Rumi harus mati. Tadi semua. Aku setelah jadi malaikat, aku pun mati karena aku harus kembali kepada Allah. Setelah sampai pada Allah, tidak ada lagi kematian. Nah itu ya. Jadi mungkin itulah ya yang Abah ingin sampaikan, bahwa kenapa kita harus mendapatkan talqin, kita harus mendapatkan bimbingan ruhani, karena kita ada 2 bagian, ada bagian dohir, ada bagian batin dari semua. Ya, Bapak jejeli telinga ini dengan ilmu miliaran kitab, selama jiwa kita adalah terkubur sebagaimana Ashabul Kahfi terkubur 350 tahun di dalam gua. Nah itulah guhanya ini semua. Ya. Nah itulah kenapa surat yang pertama itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kunci rahasia ilmu Allah semuanya. Makanya dikatakan dalam kitab Khazinatul Asrar, seluruh isi alam ini terhimpun dalam Al-Quran. Dan Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam lafaz Bismillah. Dalam lafaz Bismillah terhimpun pada baknya lafaz Bismillah, dan pada lafaz Bismillah itulah pada titiknya lafaz Bismillah. Nah itu tadi. Bikana makana yakunu mayakun wa wujudul awalimi bih. Maka siapa yang mengerti, maka itulah
Kalau orang sudah paham dengan suatu Fatihah, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ke alif? Karena bismillah itu diawali dengan al. Siapa yang mau ke alif? Harus ketemu dengan ba. Siapa ba itu? Adalah Nur Muhammad. Tapi untuk sampai kenal kepada nurnya Muhammad, harus ketemu dengan Muhammadnya, yaitu Sin. Ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Tapi Bapak tidak sejaman dengan Rasulullah tadi semua. Tapi ada ulama pewaris al-ulama warasatul anbiya yang sampai musalsalah sampai Rasulullah. Walaupun Bapak ngambilnya hari ini sama, selama dia nasabnya adalah sanadnya musalsalah sampai Rasulullah, berarti sama saja Bapak mengambil dari Rasul. Sementara siapa yang mengambil dari Rasulullah sama dengan mengambil dari Allah. Itulah innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Bayangkan Nabi Adam setelah fatalaqqa Adam asma'akullaha, malaikat ditanya apa-apa nggak bisa, sampai malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka kalah Bapak dengan Bapak. Kalau malaikat ilmunya, kalau dari A sampai Z, ya A sampai Z. Maka dalam Al-Quran, malaikat itu kalau ruku, ya ruku. Kalau tasbih, ya tasbih. Kalau istighfar, ya istighfar. Tapi kalau Bapak bisa berdiri, kan tadi, kenapa baginda Nabi membuat sholat itu? Karena pada saat Mi'raj, dijelaskan bagaimana melihat ada yang malaikat sholatnya itu berdiri. Ada yang sholatnya itu mengangkat tangan. Begini. Tadi. Maka dijadikan takbir. Ada yang melihat malaikat itu berdiri, dijadikan setelah takbir berdiri. Ada yang malaikat warka'u ma'arroki'in, ruku aja malaikat. Kemudian wasjudu, sujud. Nggak cengkat-cengkat dari dulu sampai sekarang. Oh, malaikat. Setelah sujud nggak ngerti dia berdiri. Tapi kita sholatnya baginda Nabi ini bisa takbir, bisa berdiri, bisa ruku, bisa i'tidal, bisa sujud, bisa duduk. Hebat mana sama malaikat? Nah, cuma keyakinannya mencedel ente. Ku Allah mesti gagahkeun, mesti jadikan jagoan, tapi keyakinannya mencedel. Inilah persoalan manusia sekarang, sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah. Sebetulnya Allah itu bertanya, aing heran kamaraneh jelema tadi. Sia dijieun dina wujud aing, khalaqal insan kasuratihi. Hidupmu hidupku, ilmumu ilmuku, mendengarku, gerakmu gerakku, namun si anu pusing. Inilah sebetulnya kita ini banyak korban dari pikiran kita sendiri. Coba belajar kholwat, duduk, pegang tangan seperti begini di antara dua telunjuk. Duduk tadi semua, kosongkan pikiran. Aku tidak ada, aku tidak ada, aku tidak ada. Latih tadi semua. Karena itulah penyebab kesulitan kepada manusia. Karena manusia, itulah maka tadi. Nah, kalau orang sana dipakai sebaliknya orang barat. Tadi, makanya mereka lebih berpikir. Maka ada bahasa istilah the miracle of thinking. Tadi. Tapi kalau kita justru sebaliknya adalah pada saat mereka istilahnya the miracle of thinking adalah kesaktian dari berpikir. Karena berpikir itu what you think, what you do, what you think, what you get. Tadi semua. Berpikir negatif akan datang negatif. Abah menulis buku Setetes Embun Pagi sebetulnya dari uji coba semuanya, kata saya. Karena saya bersaing dengan kakak saya Haji Amir. Dia selalu ingin sekolah mondok lebih lama.
Saya 3 tahun, dia 11 tahun. Dia kuliah, saya cukup di IPB. Dia udah dari Al-Masyriah pergi ke Arab Saudi. Tadi semua. Dia usaha sampai Jeddah, saya cukup nguplek di pelabuhan Mojeng. Tapi saya berpikirnya beda. Yang tadi, saya leburkan. Jadi nggak usah, saya harus bikin, nggak usah. Justru tenangkan, tamperken. Itulah kenapa pengarsa Abah mengajarkan kepada kita sholat isyraq di pagi hari, istikharah di pagi hari. Kalian kedua. Padahal sholat itulah sebetulnya guru kita sudah memberikan modal. Pertama isti'adah. Kita mohon penjagaan dari di luar diri kita dari pikiran-pikiran negatif. Yang kedua adalah pertama isyraq. Isyraq itu adalah tadi kayak dari kata syaraqah, asyraqal badrun, mencorong buat menghidupkan diri kita dengan sholat isyraq sebetulnya. Karena kalau seandainya nggak mencorong, nggak ada matahari, biji kacang yang ditaruh batok tumbuh nggak? Enggak. Maka sholat isyraq itulah. Tapi tadi ada yang dari kasus kayak begini, karena tadi ingin berubah, sholat isyraq isukan, ini jadi masalah dewa. Tadi kadang-kadang jelemain mah cager hayang, ada obat embung. Hayang nate gelo terus, hayang nate lieur terus. Tapi tadi ada obatnya embung kabeh oge. Ngaku teh. Tadi cager hayang tapi akan obat embung. Tadi. Makanya besok bingung ada orang dak mah secara kolot geus teh sabar hayang sia. Coba. Aduh, cuma tadi jangan udah keburu digini nih. Kalau guru ngasih tahu Amalia nih, bahasa raya Amalia gini, ulang mesti bongkar kos kieu. Nanti niatnya jadi salah, jadi salah dewa. Makan tadi. Padahal sebetulnya luar biasa. Guru itu udah ngasih dengan dikir hobi dan lain sebagainya. Kemudian isyraq akan menghidupkan jiwa kita yang mati. Tadi. Maka di sini ayat tentang ayat bagaimana kata Allah tulijul laila tulijul laili fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Bayangkan. Itu ayat kurang gimana sih? Tadi semua kata Allah, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau diberikan rezeki dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Tinggal dihidup, itulah sholat isyraq tadi. Bahkan sebetulnya juga dengan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum midroro payumdidkum bi amwalin tuh wal banin, amwal anak cukup ku istighfar. Asok istighfar, asok paling subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, pas sholat berjamaah unggul dari semua. Padahal Abah sudah ngajarin, coba bacalah 11 astagfirullahaladzim li wali walidayah. Nah sakitu ge teu teuing sabaraha urang nu ngamalkeun. Lolobana mah henteu. Tak bingung. Coba Abah tuh bisa ngadoa kepada Allah, ya Allah berikanlah, hilangkan haus dari jemaahku. Cek Allah teh anu nginum. Teu bisa eta dan aing sok cangkeul. Allah teh kudu kumaha. Tadi sejak jamaah abdi lapar mah Abah ngadoa, ya Allah berikanlah mereka rasa kenyang. Cik Allah teh paradaikeun nyatu. Atuh kumaha.
Inilah makanya kadang-kadang tak ngeluh-ngeluh kayak mati males. Ngapain lu ngeluh? Lu bikin sendiri kok masalahnya. Tapi ingat, bukan berarti sia-sia. Untuk urusan setelah kematiannya tetap ada. Tapi di sininya itulah kalian kayak ulat kebakar. Wah. Sekarang seri. Apa sepengen latih hafalan berarti kecil gitu. Warna ungu, berem. Itu teh penggambaran betapa penatnya pikiran. Dia ingin keluar tapi kayak maaf hayang mecun tapi majen. Itulah ya gambarannya. Coba. Dan itu memang kembali kata pengersa Abah. Ya. Segala penyakit diri akibat ulah, maka obat diri juga ada pada berarti tadi cek Abah ge. Jangankan Abah, Allah ge nyebutkan cek Allah teh. Siapa bisa ngadua, ya Allah berikan kenyang. Aing mah gampang mere seubeuh mah. Ngan tadi nyatu siapa kudu ngadoa ka aing datang seubeuh. Jadi artinya kenapa al-iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil wa amalun bil arkan. Berbuat saja. Kayak komandan. Tahu ya Allah berikan rezeki teu kudu nyen roda, nyen gerobak, jual tak awas salut mah komandan. Komandan geus boga pangkat, geus gawe, geus daek jualan nu kitu. Ai lamun aja lemah nu mongkos kitu, aduh, lalu kata Mak Irama tadi semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi betapa butuhnya Bapak kepada ayah ruhani. Kata mah ayah ruhani mah dianggap kita sabor. Ya. Tadi intinya adalah inilah yang menjadikan penyebab kemanusiaan. Bayangkan oleh Bapak, orang yang punya ayah ruhani pun masih dalam keadaan gelisah. Kenapa? Karena dia pertama belum sejalan frekuensi dengan gurunya. Yang kedua tadi semua adalah belum sesuai frekuensinya. Yang ketiga akibat kemalasan tadi dirinya tadi semua. Rubah hayang ngarubah embong dari semua. Seubeuh hayang dahar embong dari semua. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi jadi sekali lagi ya, jangankan sekelas Abah, kata Abah juga. Sekelas baginda Nabi pun tidak bisa memberi hidayah kepada Abu Thalib. Sekelas Ibrahim pun tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya Azar. Sekelas Nabi Nuh pun tidak bisa nolong istrinya dan anaknya. Artinya bahwa setiap orang itu harus melakukan kewajibannya masing-masing. Dari semua guru hanya memberikan arah, sebagaimana malak Jibril memberikan tuntunan kepada baginda Nabi. Yang jalan siapa? Baginda Nabi sendiri. Maka lihat posisinya, dikisahkan malaikat Jibril duduk di buruk, duduknya di depan, di belakang. Di belakang. Guru itu mendorong. Maka dalam bahasa Jawa apa? Tutwuri handayani. Nah itu tadi. Nu didorongna mobil mogok. Ah itulah. Tapi nggak usah sedih, nggak usah apa. Nggak alhamdulillah. Tadi semua. Paket hemat lah. Nu penting mah saya bahagia, jangan terlalu banyak protes karena semuanya salah diri sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallim tasliman. Nuhun kasadayana.